Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Pada hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Untuk itu saya undang Bapak Ibu untuk menyanyikan satu pujian yang berjudul Kau yang Terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertalut. Engkau Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadat ini, mari kita bersama-sama menerima berkat salam ibadah keluarga pada bulan Kitab Suci dan persiapan perjamuan kudus Advent. Kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, dan Roh Kudus, Sang Terang kehidupan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan Roh Kudus turun atas kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan dari pujian Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sekarang kita memulai di dalam perundangan firman Tuhan. Sebelum kita menghayati dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan, apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-25, demikian. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Sebab Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Demikian firman Tuhan. Untuk itu, mari kita pujikan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada ibadat keluarga petang hari ini, pergumulan firman kita terambil dari bacaan Injil Yesus Kristus karangan Yohanes bab 20 ayat yang ke-25. Yang demikian sabdanya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebelum pergumulan firman Tuhan ini saya sampaikan, saya mempunyai cerita di mana cerita ini nanti mungkin bisa menjadi inspiratif bagi kita semua dan atau menginspirasi bagi kita semuanya. Ceritanya adalah demikian. Biasanya pada masa-masa liburan itu banyak sekali para wisatawan yang berwisata, baik itu domestik maupun wisata
keluar. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam berwisata ada yang secara individu, ada juga yang secara rombongan. Kisah ini diambil dari wisatawan yang berombongan. Tentunya di dalam peraturannya oleh guide bahwa anggota wisatawan yang dari rombongan ini harus senantiasa bersama-sama. Namun ada satu peserta wisata ini, dia lepas dari rombongannya. Saat itu mereka berwisata di air terjun. Konon air terjun ini merupakan air terjun yang tinggi di seluruh dunia dan juga terlebar di seluruh dunia. Kemudian satu wisatawan yang keluar dari rombongan ini ingin mengetahui bagaimana tebing itu. Karena dia tidak tahu medan dari tebing itu, maka dia terperosok ke tebing itu. Namun masih ada harapan bagi wisatawan ini, yaitu dia tersangkut di sebuah pohon kecil dan tangannya masih bisa berpegangan di dahan itu. Lalu orang ini berteriak-teriak minta tolong. Katanya, tolonglah aku. Adakah orang di atas sana? Seketika itu ada suara. Jawaban, ya ada, aku. Lalu orang ini menjawab, siapakah engkau? Aku adalah Tuhan, jawab suara yang di atas tadi. Kemudian orang ini merasa senang. Ya Tuhan, akhirnya engkau datang, engkau akan menolongku. Namun suara yang di atas tadi, di atas tebing, berkata lagi, aku akan menolongmu, tapi ada pertanyaan dari saya. Apakah kamu percaya kepadaku? Lalu jawab orang itu, ya Tuhan. Bagaimana saya tidak percaya kepada Tuhan? Saya ibadah ke gereja setiap hari Minggu, hampir tidak pernah absen. Saya selalu menghaturkan persembahan. Baiklah kalau gitu, kata suara yang di atas tadi. Baiklah kalau begitu. Sekarang lepaskan peganganmu di dahan itu. Seketika orang itu menjawab, bagaimana harus saya lakukan Tuhan? Kalau aku melepaskan peganganku dari dahan ini, aku akan masuk ke jurang yang begitu dalam itu. Tidak mungkin, Tuhan. Lalu suara yang di atas menjawab, sekali lagi, percayakah kamu kepadaku? Dijawab lagi oleh orang yang tadi, yang jatuh, Tuhan, mengapa Tuhan masih meragukan saya? Saya senantiasa menolong sesama, bahkan saya melayani Tuhan. Maka saya percaya kepada Tuhan. Lalu suara di atas tadi, suara Tuhan mengatakan, baiklah, kalau kamu masih percaya padaku, maka
Kalau kamu masih percaya kepadaku, maka sekali lagi lepaskan tanganmu dari pegangan itu. Lalu jawab orang ini, tidak bisa Tuhan, tidak masuk akal. Begitu aku melepaskan peganganku di dahan ini, aku akan melayang jatuh ke bawah. Demikian. Lalu suara yang di atas tadi, ya sudah, kalau begitu, maka tidak terdengar lagi suara yang ada di atas. Bagaimana dengan orang ini? Orang yang jatuh tadi, dia berteriak lagi, tolong, tolong, adakah orang di atas sana yang mau menolongku? Namun sepi, tidak ada jawaban. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, cerita tadi mengandung suatu moral value atau pesan moral. Sejauh mana percaya iman kita terhadap Tuhan. Demikian juga di dalam bacaan kita pada petang hari ini, di mana seorang murid Kristus, murid Tuhan yang masih belum juga percaya kepada teman-temannya bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Seperti Bapak Ibu yang terkasih, kita berada di situasi yang saat ini, di mana kita mengalami suatu pandemi, yaitu yang berasal dari COVID-19. Tentunya di sini terjadi suatu pergumulan, baik seperti orang yang jatuh tadi, kita, bahkan Thomas, murid Kristus sendiri. Memang di dalam situasi yang tidak menentu, yang berkepanjangan. Seperti kita mengalami pandemi ini, juga orang yang jatuh tadi mengalami penderitaan, juga Thomas yang juga merasa sedih yang berkepanjangan, bahwa kehilangan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi sepertinya kami, orang yang jatuh tadi, dan juga Thomas itu terkorban, yaitu yang mungkin dinamainya adalah victim mentality syndrome. Jadi mental kita menjadi korban dari suatu kejadian yang begitu lama. Nah, disinilah beberapa dari umat Kristus yang kiranya iman kepercayaannya di dalam situasi pandemi ini ada yang menurun dan ada yang juga yang melemah. Namun tidak sedikit, masih banyak yang tetap kokoh, yang tetap memiliki positive thinking, bahwa Tuhan tidak pernah tega membuat umatnya menderita. Dengan pikiran kita yang positif, Tuhan telah menyuruh perantaranya, yaitu para pakar, para ilmuwan, para cendekiawan, baik itu di medis, baik itu di apoteker dan sebagainya, yaitu telah menemukan vaksin. Kemudian Tuhan juga mengutus kepada sebuah universitas di Indonesia ini,
yang telah menciptakan, yaitu pandemi, yaitu untuk membuktikan orang itu bisa terpapar pandemi ini yang dinamai Genos C19. Keakuratan dari alat ini yaitu sudah mencapai 97%. Inilah buktinya bahwa Tuhan tidak tega terhadap kita. Pasti ada solusi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, terlebih-lebih bahwa kita ibadah ini juga merupakan cawisan. Kita akan maju di meja perjamuan. Bapak Ibu terkasih, masih ada saja orang bertanya, umat Kristus bertanya, bahwa perlukah kita, yaitu persiapan atau cawisan sebelum kita menerima perjamuan kudus? Tentunya perlu sekali. Mengapa? Perjamuan kudus selalu memiliki 3 dimensi spiritual. Yang pertama, dimensi masa lalu. Yang kedua, dimensi masa kini. Dan yang ketiga, dimensi yang akan datang. Masa lalu artinya kita menghayati bahwa anugerah Allah dalam diri Tuhan Yesus telah dinyatakan oleh suatu peristiwa yang besar, yaitu Kristus mati di kayu salib. Sedangkan dimensi yang kedua, masa kini, bahwa pernyataan Allah tetap hadir dan nyata hingga saat ini di dalam kehidupan kita. Masa yang akan datang sebagai dimensi ketiga, bahwa pengharapan akan kedatangan Mesias sampai saat ini membuat kita semakin bertekun di dalam hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Perjamuan kudus merupakan tindakan penyembahan di dalam bentuk perjamuan di mana para pengikut Kristus berbagi roti dan anggur untuk mengenang Tuhan Yesus. Kembali ke sebuah pertanyaan, perlukah kita mempersiapkan diri sebelum masuk ke perjamuan kudus? Di dalam surat Rasul Paulus yang disampaikan di Jemaat Korintus, yaitu di 1 Korintus 11 ayat ke-27, yaitu tersurat, barang siapa yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia tidak layak bagi tubuh dan darah Kristus. Yang dimaksud itu adalah demikian. Dengan cara tidak layak, karena kita meragukan perjamuan kudus hanya untuk formalitas dan tidak memahami dengan sungguh-sungguh bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus. Untuk kita maju pada perjamuan kudus, marilah kita datang
dengan menguji kita sendiri. Seperti yang tertulis di 1 Korintus 11 ayat yang ke-28 yang demikian bunyinya. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Maknanya adalah hendaknya kita jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Namun kita sebaiknya membandingkan dengan firman Tuhan. Apakah kita telah melaksanakan apa yang ada di dalam firman Tuhan? Kemudian yang kedua, marilah kita hadir ke perjamuan kudus dengan pengertian. Di dalam bacaan 1 Korintus 14 ayat 15 yang demikian, aku berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa dengan akal budiku. Artinya, untuk maju ke perjamuan kudus, kita perlu mengerti dengan jelas apa yang dimaksud perjamuan kudus itu. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah membaca bahwa di tahun 1989 diadakan suatu survei yang respondennya kira-kira 10.000 orang, dan semuanya adalah umat Kristus, orang Kristen, yaitu mengenai bagaimana, sejauh mana orang-orang responden ini mengerti, memahami, menyikapi, memaknai dalam perjamuan kudus. Sungguh suatu mencengangkan bahwa hanya 24% dari jumlah responden itu yang benar-benar mengerti makna dari perjamuan kudus. Sedangkan sisanya sekitar 76% mereka adalah pokoknya ikut datang, dianggap sama. Kebaktian yang ada perjamuan kudus dan tidak, itu dianggap sama. Nah, sungguh suatu pengertian yang saat itu kurang. Sedangkan yang ketiga, mari kita datang dalam perjamuan kudus dengan kerinduan. Di dalam Injil Lukas 22 ayat yang 15 dan 16, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri merindukan datang serta merasakan perjamuan itu dengan para murid-muridnya. Bagaimana dengan kita? Terlebih-lebih lagi dengan kita, perlu rindu untuk mendatangi perjamuan kudus dengan Tuhan. Kiranya kerinduan kita yang suci ini bagaikan layar perahu yang terbentang untuk menikmati hembusan berkat surgawi
kita merindukan Allah sendiri yang hadir melalui roti dan anggur yang akan kita makan dan minum lagi di dalam perjamuan kudus Advent yang akan datang. Sedangkan yang terakhir, marilah kita datang ke perjamuan kudus dengan kasih. Kasih adalah komitmen bagi Kristus dan kita. Alkitab mengatakan di dalam bacaan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16b bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Hubungan kita dengan Tuhan sangatlah dipengaruhi oleh hubungan kita dengan sesama, dengan orang lain. Kalau kita berkomitmen untuk mengasihi dan tetap mengasihi dengan sesama kita, maka kasih yang kita punyai itu menjadi kasih dengan Tuhan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada petang hari ini, dan selamat untuk mengikuti perjamuan kudus Advent yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita yang didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 30 ayatnya yang keempat yang demikian. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bapak Ibu, mari kita ungkapkan ucapan syukur kita. Untuk itu, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 363, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkaulah yang harus kami kasihi dari segala sesuatu. Kami menyesal atas dosa-dosa kami. Kami sering berbuat salah, tidak mengindahkan ajaran dan kehendak-Mu. Dengan pertolongan rahmat-Mu, kami berniat teguh untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Berilah kami kemampuan
untuk menghindari apa saja yang dapat menjerumuskan kami ke dalam dosa. Bagi warga sakit, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita dari sakit penyakit, kiranya ya Tuhan, di dalam keprihatinan ini, kami teringat akan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang Kau beri kuasa menyembuhkan orang-orang sakit. Dengan percaya akan kuasa-Mu, kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit ini kepada kebijaksanaan-Mu. Dengan penuh iman dan pengharapan, kami mohon, kuatkanlah mereka di dalam deritanya, dampingilah dan hiburlah mereka dalam kesunyian dan kesepihannya, dan teguhkanlah mereka dalam iman dan pengharapan, serta sembuhkanlah mereka dari penyakit yang dideritanya. Kami berdoa untuk persembahan. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah menyerahkan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan boleh menjadi ungkapan syukur kami dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh warga GKJW Gedung Kandang. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan tuntun di dalam rahmat anugerah-Mu, sehingga boleh terjaga di dalam kesehatannya, di dalam setiap pergumulannya, baik itu yang pergumulan dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berikan solusi untuk penyelesaiannya. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan, yang hingga pada saat ini masih mencari jodohnya. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyiapkan baik itu pemuda maupun pemudi yang nanti akan Engkau jodohkan pada anak-anak kami yang sepadan, sehingga boleh menjadi berkah di dalam perkawinannya nanti bagi sesama, juga bagi pelayanan Tuhan. Kami berdoa bagi tenaga medis. Bapa di surga, karena pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum usai juga, maka perkenankanlah kami ya Tuhan, berdoa bagi para medis, baik itu dokter, tenaga kesehatan, tenaga administrasi yang berada di rumah sakit. Berilah kekuatan pada mereka, sehingga mereka boleh berjuang penuh untuk menyelamatkan, menolong, bahkan menyembuhkan lewat perantaraanmu. Sehingga yang terpapar pandemi COVID-19 ini akan semakin berkurang dan juga bisa teratasi. Kami juga berdoa bagi kami yang akan memasuki perjamuan kudus Advent di minggu yang akan datang. Kiranya ya Tuhan, Engkau panggil kami-kami para hamba-Mu untuk maju ke meja perjamuan kudus, dan kami mampu memaknai dengan pengertian kami bahwa perjamuan kudus tidak bisa disepelekan, karena itu adalah merupakan peringatan dari peristiwa besar kematian Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, demikianlah doa yang kami haturkan
Dan akan kami lanjutkan dengan doa yang pernah diajarkan oleh putramu, Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Hari. Untuk merespon panggilan ibadah ini, mari kita menyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan Roh Kudus turun atas kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau.